saya sudah mencoba membuat suatu katakanlah suatu konsep bagaimana kita kemudian bertani itu tidak membakar. Makanya saya ini agak heran dengan pemerintah menyalahkannya peladang. Kita belajar sejarah dulu loh. Kalau kita kan beladang nih. Oh iya. Paling sekarang orang beladang kan paling luasnya sekarang 2 hektar. Ya. Itu pun paling itu paling luas. Itu pun tidak sampai ya. Masa awal saya di sini, saya menjabat di sini kan 2020 bulan Januari ya. Jadi saya mencari-cari lah belanja masalah gitu kan. Apa sih permasalahan yang ada di sini itu? Yang menonjol gitu lah ya, yang krusial. Oh, ada karhutlah, ada pemilu. Pemilu, saya bilang gini, pemilu itu hanya sebuah tahapan dalam politik, bagaimana mendudukkan seseorang kepada jabatan politik tertentu. Siapapun yang akan terpilih, ya itulah yang menurut undang-undang harus kita dukung kan. Nah, maka kemudian pemilu itu jangan kemudian membuat kita berhadapan-hadapan gitu, sesama warga, sesama satu bangsa, satu negara ini kan. Wong itu cuma tahapan saja itu kan. Tapi tak sesuai realita kan Tanda. Ya, artinya ya makanya enggak artinya gini. Artinya bahwa kita yang menyadari itu, kita bertanggung jawab untuk menyampaikan gitu. PR kita sebenarnya. Iya. Lah saya kunjungan kerja ke Koramil itu aku sampaikan itu gitu loh, bahwa tolong sampaikan kepada masyarakat luas itu loh, pemilu itu seperti itu saja. Jadi enggak usah terus sampai akhirnya satu keluarga berbeda pendapat terus akhirnya bermusuhan. Waduh, ini padahal saudara sekandung, saudara jadi apa? Itu sering dijumpai kan? Lah iya. Sering. Terus untuk apa gitu tuh kan? Yang penting kan orientasinya adalah memajukan kesejahteraan umum gitu loh. Ketika memang ada misalnya kekurangan ya di salah satu pejabat itu, bukankah ada salurannya untuk memberikan kritik ya kan, menyampaikan pendapat bahwa Pak sampai kayaknya ada yang kurang begini dah, nah, coba kalau ini diperbaiki agak begini mungkin agak bagus ya. Kan yang penting kita ada salurannya. Ini negara demokrasi kok, bukan monarki absolut kan gitu. Demokrasi, republik demokrasi ya. Jadi itu yang pertama pemilu. Yang kedua tentang karhutlah. Jadi saya sudah pernah membuat presentasi nih di sini. Jadi bahwa perseturuan antara pemerintah aparat dan masyarakat peladang itu kayaknya belum selesai sampai saat ini. Iya, belum masih. selesai. Jadi sekarang masyarakat itu kenapa sih, peladang ya khususnya, peladang itu kenapa sih harusnya kan ditelusuri sampai sedalam itu ya. Peladang itu kenapa kok kemudian dia itu ngotot mau bakar gitu kan. Terus kemudian pemerintah dan aparat kenapa kok ngotot mau memadamkan? Ini kan nggak sejalan. Seperti rel kereta api itu yang kanan kiri nggak pernah ketemu, sampai ke ujung manapun nggak pernah ketemu dia. Ya, masing-masing dengan kehendaknya masing-masing. Nah, saya coba menelusuri. Ternyata si peladang itu ngotot bakar itu karena apa? Ya karena dia butuh abunya itu. Ya kan? Terus abunya untuk apa? Ya untuk pupuk. Jadi ternyata yang dia butuhkan adalah pupuk. Mungkin ya, ini prediksi saya, seandainya dia terpenuhi, ada ketersediaan pupuk di sana, ya dia nggak bakar lagi. Sudah ada pupuk kok. Ya kan? Dia kemudian berpindah dari satu ladang ini ke ladang yang lainnya. Karena yang di sini sudah dibakar tumbuhan yang di atasnya ditebas, kemudian dikeringkan, dibakar toh. Udah habis. Selesai satu kali panen, ya dia nyari lagi yang ada tumbuhannya kan, ditebas lagi kan begitu. Nah, mungkin itu untuk rinciannya boleh nanyakan langsung ini kan. Karena kan ya kita semua nggak boleh munafik lah, kita anak petani semua kan. Iya, kan gitu. Ya enggak, ini bukan salah satu pelaku berarti. Bukan. Enggak, ini enggak ada kaitannya dengan munafik atau tidak munafik. Artinya kita mencari solusi ya kan. Iya. Nah, saya mencoba membantu pemerintah ya, membantu masyarakat. Karena memang ya
terlepas dari aku jabatanku apa, pangkatku apa, bahwa saya sebagai manusia biasa sekarang juga sebagai warga Kabupaten Sintang, saya kok merasa juga bertanggung jawab mengatasi persoalan-persoalan yang ada di sini. Salah satunya juga adalah karhutla. Jadi karhutla itu memang kita harus berpikir radikal. Kita cari sampai penyebabnya itu apa. Itu tadi penyebabnya ternyata masyarakat itu butuh pupuk. Ini namanya mau nanam sesuatu kan butuh pupuk toh. Nah, bagaimana kemudian bisa menyediakan pupuk? Sekarang jalur distribusi belum memadai. Ya. Mungkin kalau ada pupuk sampai sana pun harganya nggak terjangkau, malah rugi kan. Nah, teknologi juga mungkin belum nyampe ke sana, atau sudah nyampe pun susah dilakukan dan seterusnya lah, banyak kendala. Jadi saya sudah mencoba membuat suatu katakanlah suatu konsep bagaimana kita kemudian bertani itu tidak membakar bagaimana ternyata pupuknya itu ya, kalau tadi pupuk dipenuhi dengan abu bakar, ini dengan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik ini macam-macam, ada 4 jenis bahkan. Ada pupuk organik cair, ada ekoenzim, kemudian ada PGPR, itu bakteri perangsang pertumbuhan itu. Terus kemudian yang terakhir itu kompos vegetasi. Ditambah lagi nanti ada pestisida nabati. Itu bahan alami semua. Ya. Saya sudah praktek di Labtar itu. Kan kita membuat demplot di sana kan. Kita mau bangun wisata petik sayur WPS Kodim kita ini kan. Nah, di sana saya sudah praktek. Anggota saya sudah praktek bekerja sama dengan Dinas Pertanian, PPL dari Dinas Pertanian. Jadi itu nanti kalau sudah kita panen, nanti kita dokumentasikan, kita perkenalkan ya. Terus kemudian kita coba tawari kepada masyarakat peladang, satu orang dulu lah gitu kan. Kita tawarkan, mau nggak kah? Kalau mau ya kita dampingi sampai kemudian panen. Nah, dari situ nanti kita komparasi dengan yang cara lama dengan yang cara baru ini lebih menguntungkan yang mana gitu. Kalau ternyata ya saya yakin lebih menguntungkan yang ini gitu. Dari waktu, dari biaya dan seterusnya gitu. Jadi gimana pendapatnya kira-kira? Saya dulu. Nah. Kalau dari saya idenya bagus, tapi kalau untuk di daerah saya itu saya rasa belum bisa diterima. Di mana daerahnya di mana? Saya Kayan Hilir masuk desa lagi, Desa Bukit Segalo. Kayan Hilir ya. Ya, Desa Bukit Segalo. Nggak bisanya karena? Ya gini, kalau daerah saya itu karena perbukitan. Jadi ya kayunya di sana sistem masyarakat itu tebang reboisasi. Nah, kita udah tebang hutan, kita tanam lagi dengan pohon karet. Oh gitu. Iya. Jadi berarti itu setelah ditanam karet nggak bisa ditebang lagi dong nanti? Iya, enggak. Dia bisa lagi, tapi kalau udah berapa puluh tahun karetnya udah tidak layak lagi, dia tebang. Ganti sawit. Enggak. Di daerah saya itu ya sampai saat ini tidak ada sawit. Hanya kampung saya itu tidak ada sawit satupun karena perbukitan. Di sana terkenal dengan bawang kucai. Karena bawang kucai. Iya, itu subur sekali di sana. Jadi ngirimnya ke Sintang juga ya? Hasil panennya? Masyarakatnya masing-masing aja sih. Oh dia. Gitu. Iya, itu konsumsi sendiri? Tidak Pak. Dia jualnya ke kecamatan. Mereka jual keliling gitu, masing-masing yang punya. Dia daerah perbukitan. Jadi kalau dia tidak dibakar karena posisi kayunya agak lumayan besar kan, itu tidak akan bisa terurai gitu. Ya. Jadi dia harus dibakar, udah itu ditanam padi, udah dipanen dia diganti dengan karet. Nah, kalau kita karena di sana ada namanya di sawah juga dan juga di bukit tadi. Sawah ladang ini, bukan sawah air ya? Ya, air juga. Tapi dia ada yang kering. Jadi sistemnya di sana kalau di sawah itu kita enggak dibakar. Disemprot, udah tuh digiling. Anaknya mati, dia itu ditanam dengan padi. Gitu sistemnya. Kayak tapi tidak dibakar itu ya? Tidak. Kita di sana kalau dibakar itu kalau di perbukitan ataupun dataran gitu. Itu kita biasa dibakar. Jadi kalau dari sistemnya seperti itu tadi, kalau di daerah saya belum masuk. Karena dari segi infrastruktur juga di sana agak sulit dari akses jalannya. Gitu. Itu
yang tadi pakai pupuk organik tadi, masa harus ada infrastruktur gitu? Ya karena kalau masyarakat sendiri yang pemerintah menyediakannya, kalau tidak disalurkan langsung. Ini dibuat sendiri. Karena masyarakat di sana keterampilan dalam membuat juga. Nah, itulah makanya perlu pendampingan. Jadi nanti kalau saya sudah panen, udah dapat hasil, maka nanti saya coba tawarkan kepada masyarakat, mau nggak Pak, ini pakai teknik saya nih. Teknik saya sudah berhasil di sana. Ini buktinya. Nah, kan gitu. Nah, kalau misalnya satu orang bersedia, ya kita dampingi sampai nanti 1 kali panen, barulah nanti itu kita sosialisasikan kepada yang lain bahwa ini loh, ternyata cara ini lebih efektif, lebih menguntungkan, kan? Iya. Lebih besar hasilnya daripada yang teknik lama gitu. Itu maksud saya untuk katakanlah misalnya asumsinya sekarang ini bencana asap itu ditimbulkan oleh masyarakat Peladang. Itu saya sebenarnya enggak, ini asumsinya toh. Iya. Yang sejauh ini toh. Iya, Pak. Makanya saya ini agak heran dengan pemerintah. Menyalahkannya Peladang. Iya. Kita belajar sejarah dulu loh. Sebelum adanya lahan sawit, masyarakat Peladang itu ya memang sudah membakar. Iya, membakar. Bahkan kakek nenek saya dulu, mereka itu bakar ladang itu bukan 2-3 hektar, 4-5 hektar. Ya. Satu buah bukit itu mereka bakar. Ya. Ternyata gitu. Asapnya nggak sampai Malaysia. Nggak ada. Sekarang dengan adanya perusahaan sawit yang itu sebenarnya kita tidak menyalahkan pemerintah ya. Sebenarnya dia mau mensejahterakan masyarakatnya melalui itu, tapi kontrolnya agak longgar gitu, tidak sampai ke bawah-bawahnya. Jadi seolah-olah masyarakat yang salah seperti itu. Ya, itulah makanya daripada istilahnya katakanlah dituduh-tuduh gitu kan. Ya udahlah, saya tawarkan ini teknik win-win solution ya. Jadi memenangkan masyarakat juga memenangkan pemerintah kan gitu ya. Artinya saya mencoba bagaimana sih kalau katanya Albert Einstein itu kan ya, katanya try not to become a man of success, but try to become a man of value. Jadi cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi lebihlah mencoba untuk menjadi orang yang bernilai. Artinya saya berupaya untuk kontribusi saya di sini atas persoalan-persoalan yang ada. Jadi kemudian ternyata kalau analisis SWOT. Yang ada terdiri dari peluang, kendala, terus kesempatan, ya itulah. Artinya ketika ada peluang, ada kendala, itu kita jadikan peluang. Kendalanya sekarang adalah apa? Yaitu persoalannya karhutlah segala macam itu kan. Itu saya jadikan peluang untuk apa? Untuk saya mencari idenya kira-kira. Nah ternyata ini ada, dan sebetulnya di Dinas Pertanian gitu. Dan ini satu lagi, saya baru tahu kemarin ya, bahwa ada dua bagian besar lah teknik bertani ini. Yang pertama memperbaiki media tanam. Kalau kita mau bertanam di tanah ya, tanahnya kita benahi, kita tingkatkan kualitasnya. Kalau air ya bagaimana lah, hidroponik gitu kan, dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana setelah kita tadi benahi medianya ya, media tanam. Terus kemudian yang kedua, bagian besar yang keduanya, bagaimana memberikan nutrisi pada media tersebut. Nah, yang pertama memperbaiki atau membenahi media itu tadi ada saya baru dapat juga dari namanya Busri itu, PPL-nya Dinas Pertanian itu, yaitu biochar. Bahasa biologinya ya, bahasa ilmiahnya lah mungkin ya, itu biochar, tapi bahasa kita arang itu. Jadi itulah makanya kenapa kok tanah bakaran tuh subur gitu ya. Mungkin itu salah satunya, bahwa arang setelah dilihat dengan mikroskop, itu dia terdiri dari pori-pori yang banyak. Nah kemudian pori-pori itu tadi akan menjadi rumah bagi mikroorganisme yang ada di tanah, yang kemudian memproduksi unsur hara gitu, yang dibutuhkan oleh tanaman. Itulah makanya arang itu kemudian ditawarkan menjadi
pembenahan media tadi. Jadi disarankan arang itu kemudian disebarkanlah di tanah itu. Nah, keuntungan lagi selain dia punya rongga itu tadi ya, pori-pori untuk tempat tinggalnya mikroorganisme tadi. Keuntungannya lagi bahwa ternyata arang itu tidak mengalami pelapukan lanjutan, sehingga dia akan bisa bertahan ada bahkan sampai 200 juta tahun. Itu menurut PPL dari Dinas Pertanian. Maka direkomendasikan untuk menggunakan arang memperbaiki media tanah itu tadi, kalau pakai tanah ya. Yang kedua yaitu menutrisi medianya itu. Dalam hal ini kita tawarkan pupuk organik tadi yang terdiri dari 4 jenis tadi itu. Yang POC, PGPR, ekoenzim, kompos vegetasi. Nah itu ya, nanti kita inilah. Mungkin Mas Bang Bergantin ada pendapat sebagai kapasitas sebagai pertanian peladang ini. jurusan juga pertanian tadi. Peladang kehutanan. Kehutanan. Masuklah. Sudah memang dulunya peladang, habis itu jurusannya kehutanan pula kan. Nah, kira-kira ada pertentangan nggak dalam diri itu? Di satu sisi hidupnya mungkin nebang pohon, di satu sisi belajarnya tentang kehutanan. Gimana tuh? Oh iya, kalau soal berladang. Jadi kan soal nebang pohon itu kan sambil diminum. Iya. Silakan. Tidak seberapa dengan yang digusur. Nah, jadi begitu. Tidak seberapa dengan ya yang orang gusur pakai alat. Kalau kita kan beladang nih. Oh iya. Paling sekarang orang beladang kan paling luasnya sekarang 2 hektar. Ya. Itu pun paling luas. Itu pun tidak sampai ya. Nebas 2 hektar itu pinggang sudah bengkong ya. Oh, jelas. itu jelas. Gimana? Ketawanya paling ini. Mungkin dia memang dulu nebas terus. Iya, karena memang begitu cerita kita memang sebelum kuliah saya juga ikut orang tua berladang. Ya. Jadi sakit memang nebas kena segala banyak lah nama di hutan berpengalaman. Nah, soal tadi yang termasuk kontra antara petani dengan pemerintah. Ya seolah-olah begitulah, ya kan. Seolah-olah dan kenyataan enggak. Tapi memang kenyataan ya. Dan kita juga dari sisi pemerintah atau sebenarnya memang itu apakah memang mereka diperintah oleh aturan atau tidak? Jelas. Ya enggak, kalau pemerintah itu kan karena asapnya itu sampai ke negeri tetangga marah lah. Poinnya kan asap juga kan. Iya, tetangga kan marah nih. Asap dari sebelah nih kok masuk ke sini. Nah, protes lah kan. Nah, akhirnya kemudian udah nggak usah bikin api. Nah, kan gitu bahasanya gitu kan. Oke. Jadi poinnya bahwa kenapa masyarakat tadi itu memang semestinya jangan membakar lagi. Ya. Jadi tadi ditawarkanlah bagaimana kalau pertaniannya begini. Ya. Oke. Kalau di daerah saya ambil contoh di daerah saya aja ya. Untuk Belitung Hulu Kabupaten Sekadau. Saya asal Sekadau. Iya. Kemudian kebetulan kuliah aja di sini. Sekadau ada ini toh pelestarian belian toh? Iya. Sekadau atau Sanggo itu ya? Yang ada konservasi kayu belian itu. Ada itu, saya dengar itu. Ya. Nah, jadi di daerah saya pas musim bakar kemarin jadi heli lewat. Oh itu. Helikopter lewat terus dia ambil air di Sungai Belitang. Habis itu dia siram. Itu sedang membakar tuh ya? Iya, sedang membakar. Sudah hidup apinya? Iya, sudah hidup apinya. Sudah hidup berapa lama? Karena waktu itu yang tempat bakarnya kalau tidak salah daerah Dandi atau Sadus, antara 2 kampung itu kalau tidak salah saya. Jadi mungkin sekitar 15 menit kalau tidak salah. Cuman waktu itu mereka cari informasi, rupanya tidak tahu apakah helinya itu dari Sintang, dari Sekadau atau dari mana. Jadi nah itu masyarakatnya tidak tahu. Yang jelas yang saksi waktu itu ya teman-teman yang lagi membakar. Jadi mati semua memang apinya. Dan belum selesai pembakarannya ya? Belum selesai. Ya, jadi soal itu. Kemudian
kenapa memang petani sekarang masih membakar, tadi udah dijelaskan juga dari Bapak bahwa memerlukan abu bakar itu untuk pupuk memang itu bagus. Dan kedua, kalau bagaimana dari pemerintah untuk menilai bahwa soal budaya. Kalau memang kita ini dilarang untuk membakar lagi nih, dilarang untuk berladang yang sifatnya nomaden terus membakar. Nah, bagaimana pemerintah juga hadir soal memperhatikan budaya, mempertahankan lah ya. Ya, saya pikir penjelasan saya sampai situ saja dulu. Kemudian coba dijelaskan untuk budaya. Ntar kalau petani juga tidak ada lagi membakar, tidak lagi berdadang, budaya nugal, budaya apa, nanam padi dan sebagainya itu kan dah hilang, loh. Nah, jadi saya lebih kepada situ aja dulu. Berarti kan pembakaran ini sudah masuk dalam ranah budaya, itu namanya gitu. Tradisi kan ya. Karena turun temurun tadi kan ya. Turun temurun. Tadi kan Mas Eka mau coba nanggapi, bukan nanggapi. Tadi kan bicaranya solusi buat ladang. Bapak kan bicara solusi buat ladang. Ya buat pemerintah juga. Ya dalam hal ini kan, dalam hal bagaimana budaya berladang di Kalimantan ini supaya tetap berjalan lah ibaratnya kan gitu kan. Tetap ada. Tapi kita bisa meminimalisir dari karhutla tadi. Nah, sekarang isu yang digaungkan sama orang-orang ini kan bahwa asap ini bencana kemarin itu kan bukan dari peladang, tetapi dari perusahaan-perusahaan ya. Dari perusahaan-perusahaan. Nah, tadi kan Bapak ngasih solusi buat peladang nih. Sekarang kalau peladang sudah menerapkan solusi itu, tapi dari perusahaan-perusahaan sendiri masih membakar dalam skala yang masif, ya enggak itu juga solusinya. Enggak efektif juga. Nah, gimana jawaban dari Bapak? Regulasi pemerintah, apakah kita harus ke pemerintah lagi? Apakah kita harus membatasi? Apakah perusahaan harus dibatasi lagi? Ya, saya pikir begini ya. Pak, 10 menit, Pak. Ya. Oh, tinggal 10 menit lagi ya, Bapak waktu menjawab 10 menit lagi. Tinggal 10 menit apa bagaimana? Tinggal sambil menjawab, sambil menyimpulkan, kemudian kita closing. Oke lah. Jadi gini, kalau menurut saya, ya saya berupaya berdiri di tengah ya. Artinya tidak berpihak kemana-mana, saya berpihak kepada kepentingan bersama ya. Jadi saya berpihaknya kepada kepentingan bersama, tidak ke kanan, tidak ke kiri ya. Itu tadi yang saya coba, makanya saya mencoba menengahi, saya juduli ya. Jadi presentasi saya udah jadi, mungkin nanti saya kirim lah. Itu saya juduli win-win solution ya. Jadi memenangkan semua pihak. Nah, kalau dari pertanyaan dari Mas Eka tadi, oke, misalnya nanti peladang kemudian memilih teknik yang saya tawarkan, ya, yang kami tawarkan, yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian itu, oke, semuanya sudah misalnya, ya. Terus kemudian masih ada bencana asap, kemudian ditemukan pihaknya yang menimbulkan bencana asap itu. Kira-kira solusinya bagaimana? Ya, menurut saya kita serahkan kepada pihak yang berkompeten. Yang berkompeten artinya pengambil kebijakan ya. Siapa itu? Ya pemerintah. Nah, kita tinggal sampaikan saja. Kita berikan faktanya begini. Masyarakat sudah menggunakan yang ini. Kalau ternyata masih ada bencana asap, ya tolong ditelusuri ya, tolong ditelusuri benar mana ini yang pihak mana ini yang kemudian nyata-nyata menimbulkan bencana itu. Jadi tidak asal harus memang tepat orangnya gitu ya. Yang siapa yang dituduh itu kan gitu. Jadi sebetulnya itu. Terus kemudian mungkin di akhir pembicaraan kita ya, ini karena keterbatasan waktu ya, nanti ada kesempatan yang lain lagi kita ngobrol lagi. Yang jelas saya pikir ini merupakan awal yang baik bagi kita semuanya ya. Bagaimana kita duduk bersama secara dewasa menanggalkan seluruh
ego sektoral ya, demi demi kepentingan bersama, kepentingan Sintang, kepentingan negara dan bangsa Indonesia ini ya, yang tujuan besarnya ya kita ini kan keluarga besar Sintang, keluarga besar Indonesia, bahkan kalau mau lebih luas lagi keluarga besar manusia ya kan. Lah kita sesama manusia kan, sesama manusia ini kan satu nenek moyang kita ini kan. Sebetulnya kan saudara kita kakek nenek kita dulu Adam dan Hawa toh. Kemudian berpisah-pisah itu. Nah, cuma ya itu artinya saya mengajak bagaimana kita kemudian memanusiakan manusia ya. Jadi maka yang kita lakukan langkah-langkahnya ya harus memanusiakan manusia ya. Kalau saya ambil contoh satu aja lah yang perilaku yang kemudian saya katakan itu tidak memanusiakan manusia. Ada pengguna sepeda motor yang kemudian memasang knalpot pesawat di motornya itu tidak memanusiakan manusia itu. Gimana? Kanan kiri banyak orang, terus digas kencang di situ. Dia tidak peduli, kanan kirinya itu manusia. Lah kalau dia tidak peduli berarti kan dia tidak menganggap bahwa itu manusia. Itu dianggapnya entah apa itu. Demokrasi Pak. Demokrasi. Sekarang gini, demokrasi. Ya, katakanlah saya punya hak beli motor, saya punya hak memasang knalpot pesawat di motor saya ya. Iya, sampean memang punya hak, itu uangmu gitu kan. Tapi saya sebagai orang yang di sekitarmu juga punya hak untuk hidup tenang tanpa knalpot pesawat gitu loh. Kan gitu. Jadi perlu kita pedomani bahwa hak seseorang itu dibatasi oleh haknya orang lain. Kan gitu. Ya. Kita berhak kita berbuat bebas, tapi kebebasan kita itu dibatasi oleh kehendak bebasnya orang lain juga, ya kan gitu. Kita maunya ya bebas-bebas aja, tapi kan nggak bisa ternyata toh. Nah itu, jadi kalau misalnya ada yang memasang knalpot pesawat di sepeda motornya, nanti coba ditanyai, Bang atau Mas atau Pak, sampai pernah nggak terpikir ketika menggunakan sepeda motor yang knalpotnya itu kencang sekali seperti knalpot pesawat, pernah nggak terpikir di kanan kiri Bapak itu bisa jadi ada bayi yang baru lahir, ya kan? Bisa jadi ada orang tua yang umurnya sudah 79 tahun baru kemarin sore terinfeksi virus corona. Hari ini dia nafasnya tersengal-sengal. Pernah nggak terpikir itu? Coba. Atau menjadi orang yang di pinggir jalan ketika enak-enak makan bakso, kemudian telinganya sakit karena dia lewat. Bahkan yang sakit itu bukan hanya telinga, hatinya pun sakit, ya kan? Pengennya ngelempar kepalanya itu kan. Nah, jadi itu obrolan kita kali ini setidaknya sudah menstimulus pemikiran kita untuk kemudian bagaimana kita mencari solusi-solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Setidaknya kita juga kemudian terpikir radikal ya. Radikal itu maksudnya ya solusi kita itu harus sampai benar-benar tepat menjawab persoalan. Jangan ya kita duduk bersama terus ngobrol hanya sekedar habis waktu, habis anggaran ya kan. Tapi tidak kemudian tepat menjawab persoalan ya. Itu ya, terima kasih atas kehadirannya Bang Welkentin, Bang Venan, Bang Anas. Siap. Mungkin di lain waktu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang pada intinya acara ini saya gagas untuk memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya ya. Karena saya mempunyai pandangan hidup bukan tentang pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi, namun besaran kebermanfaatan eksistensi diri kita bagi semesta. Mari kita terus memanusiakan manusia. Kemana nih kameranya sama? Mana? Sini, Pak. Bersama-sama nih, Pak. Oh ya. Nanti setelah saya closing yell, nanti sama-sama kita humaniora ke kamera yang sana. Oke. Silakan penutup, Pak. Let us keep humanize human with humanity.
Humaniora.